Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021, dipilih dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Dalam bahasa Batak, aleyak kadongan, molotung tarsomong jolma merdosa, hamu akan ong taruli di todima paturetorehon ibana merhite-hite todina labok. Alai matahod dirim, hotung dohot ho tarujun. Dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nats pembacaan kita adalah bagian dari perikop dengan judul Saling Membantulah Kamu. Rasul Paulus memperingatkan jemaat Galatia untuk tidak terjerumus kepada perselisihan dan pertengkaran akibat sulitnya pergumulan yang mereka alami. Justru di tengah situasi yang sulit itulah seharusnya mereka bertolong-tolongan, saling menopang, menegur yang salah dengan lemah lembut dan melakukan penggembalaan dengan kasih sayang. Hanya dengan cara itulah jemaat Galatia terhindar dari perpecahan. Peringatan dari Rasul Paulus ini sangat relevan bagi kehidupan jemaat pada masa kini. Potensi perpecahan di tubuh jemaat adalah realitas akibat tidak berhikmatnya para pelayan gereja dalam mengelola perbedaan pendapat di antara mereka sendiri, serta tidak dilakukannya penggembalaan yang benar kepada warga jemaat yang melakukan kesalahan. Maka marilah mempedomani firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, supaya kita jangan terjerumus kepada perpecahan dan perselisihan sebagai berikut. Yang pertama, jangan menghakimi sesama kita yang melakukan kesalahan. Menghakimi di satu sisi justru berpotensi mengeraskan hati seseorang, dan di sisi lain hal itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Harus kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Sikap kita yang terbaik adalah mengingatkan dan membantu mereka dengan kelemah lembutan supaya kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, jangan menjadi sombong rohani kepada sesama. Jika kita menilai kesalahan orang lain berdasarkan standar pemikiran kita sendiri, maka hal itu tidak akan menolong orang yang bersangkutan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Standar kita untuk menilai kesalahan orang lain adalah firman Tuhan, dan bimbinglah orang yang bersalah kepada kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, bersikaplah rendah hati. Sikap rendah hati dituntut dari orang yang melakukan kesalahan atau dosa pelanggaran. Terimalah setiap teguran dengan rendah hati dan sambutlah setiap pengajaran firman Tuhan yang menolong dan memulihkan. Sebab hanya dengan sikap seperti itulah orang yang melakukan kesalahan tidak terperangkap ke dalam kebebalan. Yang keempat, senantiasalah berbuat baik dalam setiap situasi, terutama kepada saudara seiman. Ingatlah bahwa yang mendasari kita untuk menolong saudara seiman yang jatuh ke dalam dosa adalah kasih. Prinsip itu harus kita pegang teguh, meneladani Yesus Kristus yang dengan kasih-Nya mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyelamatkan kita dari kebinasaan akibat dosa. Saudaraku yang terkasih, melalui nats pembacaan kita ini, menjadi jelaslah bahwa hukum siasat gereja bukanlah untuk menyingkirkan para pelayan dan warga jemaat yang bersalah dari komunitas persekutuan, melainkan supaya menyadari dosa pelanggaran yang mereka lakukan dan kemudian menggembalakan mereka agar bertobat kembali ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi penolong bagi sesama kami, terutama bagi saudara kami yang seiman. Mampukanlah kami menjadi pelopor kebaikan bagi sesama kami.
Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kami. Amin. Kita akhiri pembacaan firman ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 305 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Torang madrohana bibe togu hapor seon pasti